Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini 3 kali di sini. Pada dua tepi siang, ya kan? 2 tepi siang itu maksudnya pagi dan petang, dan pada permulaan malam. 3 kali ini sudah. Lalu dari mana datangnya 5 kali sudah? Berat ini saudara-saudara. Bahkan Al-Quran tiada sanggup menjelaskan, Bu Ana, betul? Al-Quran betul tiada sanggup menjelaskan bahwasanya Quran sholat 5 kali? Mau saya kasih tahu nggak? Ada. Oh, mana ayatnya mana? Kita tunggu nih ayatnya. Al-Quran kan banyak. Oke, kita tunggu. Kita kasih dia semangat. Ya, kita tunggu. Ya teman-teman, sambil menunggu ya biar kita nggak kosong melompong. Teman-teman sekali lagi teman-teman ya, kita ada rencana pendirian rumah apologet teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati untuk mensupport pendirian rumah apologet, terutama kepada saudara-saudara Kristen yang mampu, yang berkecukupan, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik di situ ada link untuk kolekte ya, ada kolekte, terus tanda panah ke bawah, klik aja link itu link YouTube saya. Siaran ini itu kita siarkan juga di situ, kita masukkan di situ teman-teman. Jadi bisa lihat di profilnya itu teman-teman ya, link untuk mensupport. Di situ ada bank, ada nomor rekening dan juga ada Zelle-nya di situ teman-teman. Silakan teman-teman support di situ. Bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu itu apa, link itu apa, bang, Zelle itu apa, segala macam, teman-teman bisa sini. Ya, langsung support di situ. Silakan teman-teman screenshot saja, tangkap layarnya ya. Kolekte untuk rumah apologet saya taruh di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang berkat berlebih bisa berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet di situ teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Ya, jangan lama-lama Bu Ana. Sebentar lagi Lebaran ini. Silakan. Waduh. Kemana ini anak ini? Pusing dah, pusing. Sudah berapa tahun jadi orang Islam tidak tahu fakta dan kenyataannya bahwa itu tidak ada. Sudah? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Bukan menghina, anak saya ini berkata kebenaran. Kalau ada tolong tunjukkan di mana sholat 5 kali, di mana datangnya. Sudah ada. Kalau saya bilang kalau ada sholatlah kamu 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Di Quran mana itu ada? Mau saya kasih tahu nggak jalan ceritanya? Sambil kamu buka-buka ya, anak ya. Nih saya ceritain begini. Jadi katanya Muhammad itu dia itu melakukan Isra wa Mi'raj. Halo? Aduh, Ana jangan menunduk dulu Ana. Nah, lihat kemari dulu ke sini. Betul tidak Muhammad Isra Mi'raj? Ke Sidratul Muntaha, betul? Iya. Nah, ketika dia sampai kepada Sidratul Muntaha, dikatakan di situ katanya Muhammad bertemu dengan Allah. Betul? Lalu Allah menyuruh dia sholat 50 kali sehari, betul kak? Ana? Aduh, nampaknya dia harus berburu dulu. Oke lah Ana, gimana? Jangan habis waktunya nanti boleh dicari lagi. Ya, betul. Dia tadinya disuruh sholat 50 kali, betul? Iya. Sekarang saya tanya, kalau memang, kenapa menggema? Eko, gini, kalau memang disuruh sholat 5 kali sehari, ngapain Allah kurang kerjaan nyuruh-nyuruh Muhammad sholat 50 kali sehari? Pertamanya, sholatlah kamu 50 kali sehari. Lalu Muhammad pulang, ketemu sama Musa. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Balik, tawar. Nah, balik lagi dia. Lalu, ya Allah tolonglah kurangi. Nah, dikurangi lagi jadi 45. Balik lagi ketemu Muhammad, ketemu Musa. Nggak kuat umatmu, balik lagi. Balik, terus sampai 5. Waktu 5 itu balik lagi Muhammad ketemu Musa. Disuruh lagi sama Musa balik. Kembali, umatmu nggak akan sanggup. Lalu Muhammad bilang gimana? Saya sudah malu katanya. Menurut riwayat itu begitu. Bagaimana mungkin di Quran ada sholat 5 kali sehari sementara Allah nyuruh sholat 50 kali, ditawar. Kalau memang sudah dari Quran 5 kali, wah harusnya waktu Allah ngomong, wahai Muhammad, sholat 50 kali sehari. Harusnya Muhammad bawa Al-Quran. Ya Allah, bukankah kamu berfirman kepadaku, suruh sholat 5 kali sehari? Kok sekarang disuruh 50 kali?
Harusnya kalau memang sholat lima kali sehari itu ada dalam Al-Quran. Loh, masa Allah suruh sholat 5 kali sehari, dia sendiri yang suruh sholat 50 kali? Gimana? Lagi pula kalau kita pakai logika ya Ana ya. Bayangkan, satu hari 24 jam. 24 jam. Kalau disuruh sholat 50 kali sehari, maka dalam 1 jam 2 kali Anda perlu sholat. Dan tidak mungkin manusia itu bisa terjaga 24 jam, mustahil. Pasti manusia itu tidur 8 jam sehari. Nah, sisa 24 dikurangi 8, itu masih ada berapa? 24 kurangi 8 berapa? Masih ada 16 jam. 16 jam dibagi 24 jam, berarti 1 jam itu berapa kali Anda sholat? Kalau saya sholat, balik lagi kamar mandi lagi, habis itu balik. Habis itu ini lagi, baru ngambil air wudhu, baru mau ini ngasih makan anak, suruh sholat lagi. Karena saya bilang, waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, dia mikir atau tidak? Atau dia bercanda-bercanda saja coba? Kapan hehehe? Ayo, kapan makan? Kapan bobo? Kapan cari duit? Kapan nggak ngurusin anak? Bagaimana ini? Makanya saya bilang, apakah cerita-cerita ini hanya dongeng belaka? Coba, jelaskan. Allah memang menyuruh kita sholat 5 waktu. Tadinya 50 kali sehari? Dan itu melewati Nabi Muhammad. Ya, tadinya 50 kali sehari? Dan itu ini Nabi Muhammad, memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan di hadis itu disuruh sholat 5 waktu. Oh, di hadis, ada di Quran. Jadi di hadis nggak ada? Di Quran nggak ada? Allah kan memerintahkan Nabi Muhammad, sementara hadis itu hukum Nabi Muhammad. Hadis itu wahyu? Semua sunnah tentang Nabi Muhammad di hadis itu. Hadis itu wahyu? Makanya hanya di hadis. Udah mulai delay dia, teman-teman. Nggak, hadis itu wahyu nggak? Kok gila sih? Delay. Ya. Suara saya terlambat sekitar 3 detik baru Anda terima. Delay dia, teman-teman. Oke lah, Ana, perbaiki dulu sinyalmu. Perbaiki dulu sinyalmu, Ana. Aduh, berat. Aduh, saudara-saudara, padahal itu sudah 9.000, berapa orang ini? 9.300 orang, saudara-saudara. Aduh, berat. Oke, coba kita kasih naik dulu, sebentar kita kasih naik, ada Azmi.
Azmi. Tolong ya yang muslim yang naik, yang berilmu ya, supaya nanti saya jangan dikritik lagi. Nanti saya di-inbox lagi. Kamu beradinya sama orang Islam awam. Ayo, muslim yang berilmu yuk, saya undang. Silakan Azmi, nyalakan kamera Anda. Azmi. Nggak bisa on cam. Tidak bisa on cam. Bisa, sudah saya kirim Anda undangan. Saya sudah mengirimi Anda undangan, tinggal Anda iakan saja itu. Sudah pasti sudah nyala kamera Anda. Silakan. Oh. Nah, tadi ngomong tidak bisa menyalakan kamera. Sekarang bisa menyalakan kamera. Saya teringat dengan ajaran Muhammad bahwa orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Silakan. Manusia Kak. Muhammad Ada mengizinkan salah kalian terus. boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Apa? Yang datang kayak begini. Sekalinya yang datang kayak begini. Si Uncuk PI sama si Juma disimpen-simpen. Aduh, coba itu ya, kalian bilang itu Uncuk PI sama Juma itu ya. Si Uncuk sudah mengakui Muhammad itu adalah Robnya orang Islam. Yuk, si Juma sudah mengakui orang Islam dibaptis 5 kali sehari katanya. Berat, saudara. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi, ada Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Silakan Muhammad Al-Fatih, nyalakan kamera Anda. Muhammad Al-Fatih. Macet lagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Muhammad Al-Fatih, mari silakan diskusi. Halo? Halo, assalamualaikum. Jangan ngomong assalamualaikum bang, saya karestek. Halo, salam. Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Kok gelap? Nah, Muhammad Al-Fatih, kenapa Anda tadi mengucapkan assalamualaikum lalu ganti shalom? Gimana ini? Sudah 2 kali Anda melanggar perintah Muhammad. Pertama, Anda mengucapkan assalamualaikum kepada orang Nasrani. Padahal di dalam hadis dikatakan janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu di dalam hadismu ada. Tapi kamu mengucapkan salam kepada saya. Terus kamu ganti salammu dengan shalom. Anda kena lagi dan kena hadis lagi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Sudah 2 hadis kau langgar ini, pantas. Betul? maaf ya, maaf. Silakan. Ya. So, abang, saya kan dari Ambon, toh. Jadi saya mau tanya. Sebentar, abang Muslim? Iya, saya kan Muslim Ambon. Silakan, Pak. Silakan. Ya, mohon maaf tuh. Gak apa-apa, santai aja, santai, Pak. Ya, silakan. Yang kalau di dalam Injil Yohanes 5 dan juga itu ayat 30 itu ya kalau itu Yesus dia ada bicara apa? Itu ke satu, kedua. Satu-satu, Bang. Satu-satu, jangan banyak-banyak. Satu-satu. Yohanes berapa? Yohanes berapa, Bang? Ini di dalam Injil Yohanes 5. Yohanes dan 5. Ayat berapa, Bang? Terus ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Oke, baik. 30. Ya. Oke, baik. Kita bukakan ya, Yohanes 5 ayat 30. 5 ayat yang ke-30. Apa di situ kata Bang tadi? Toh yang kalau di sini Yesus bicara apa gitu? Ya. Oke, baik saya bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan Abang, Pak? Ya, cocok. Ya, pertanyaan Abang apa? Ya, itu kedua. Bukan, pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya itu apa tentang ayat itu? Dan itu saja, Pak. Itu saja. Itu saya mau dengar jadi penjelasnya itu saja, Pak. Penjelasannya? Itu, tidak. Penjelasannya? Iya. Ya, karena Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Begitu. Begitu. Yesus taat kepada Bapa di sorga. Bahkan Yesus taat sampai mati. Dan kami setiap orang Kristen juga harus hidup seperti itu. Kami harus hidup ketaatan sampai setia sampai mati, begitu. Meneladani Yesus, meneladani Kristus, seperti itu. Oke. Halo? Iya. Iya, dengar. Terus? Ya, lalu apa pertanyaannya? Itu. Makasih Abang ya. Makasih banyak, makasih. Cuman itu aja, Bang? Iya, dengan ada satu lagi. Mengenai kitab Barnabas. Apa itu? Tuh, yang di situ kan bunyinya di situ kan ada ini perjanjian
Oke, Yesus- baiklah. Gini bang, abang mungkin belajar dulu. Nanti kalau udah ada ilmunya baru datang lagi ke sini bang ya. Iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Al-Fatih. Oke, sopan sekali oh Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Saya turunkan dulu Bang ya. Turunkan dulu. Nah, gitu kan enak kalau datang diskusi baik-baik, itu kan enak kan? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kan gitu. Enak kita diskusinya daripada Anda datang ke sini marah-marah. Mengamuk kesetanan, saudara-saudara. Ya, diskusi-diskusi saja ya. Kalau Kristen ditanya, Kristen itu jawab pakai Bible. Nah, kalau Kristen bertanya, maka mustahil Islam jawab pakai Tuhannya. Mustahil. Nggak percaya, naik saja ke sini kalau nggak percaya. Yo, sudah berapa kali orang Islam saya tanya seputar agama Islam, tidak pernah Al-Qur'annya dibuka untuk menjawab. Nggak pernah. Kalaunya dibuka pasti nggak nyambung. Yang ditanya tentang di mana penjelasan bahwa seselesai mengucapkan Al-Fatihah itu baca amin, nggak dijawabnya pakai hadis, bukan pakai Quran. Oke, silakan Fatur Rozi. Oke, Fatur Rozi kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Medi, udah lama dia di bawah. Ya, silakan Medi, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Halo Medi. Teman-teman jangan lupa di follow ya teman-teman. Follow akun ini karena kalau kalian tidak follow, nanti kalian cari lagi akun ini nanti nggak ketemu. Karena apa? Karena banyak sekali akun-akun palsu. Ya, atas namanya pakai nama saya, profilnya pakai saya, tapi itu bukan saya. Ya, silakan Medi. Oke, si Medi juga tidak nyangkut-nyangkut teman-teman ya. Padahal bukankah ini sudah selesai Jumatan atau bagaimana? Si Uncuk PI sudah di mana ini teman-teman ya? Sudah lama saya tidak melihat dia teman-teman. Oke ya, mungkin teman-teman kita kasih naik lagi dulu ada Dana. Oke, kita kasih naik Dana. Ya, silakan Dana. Nyalakan kamera Anda Dana. Zuma nggak berani, nggak usah ngomong-ngomong dia nggak berani sama saya. Sudah lari tunggang langgang dari saya. Ya Dana, silakan nyalakan kamera. Halo? Halo Dana. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari. Silakan kalau mau diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirimi undangan untuk menyalakan kamera ya. Nah, itu sudah saya kirimi undangan. Nah, gitu kan. Ya. Dana Anda muslim? Ya, muslim. Muslim. Kalau lagi ngomongin Allah dan Rasulnya harus ngerokok dan astaga. Iya dong, kalian kan ngomong seperti itu. Kalau lagi mau ngomongin Allah dan Rasulnya, maka sambil ngerokok. Makanya saya bilang, tambahin alkohol dan birnya. Alkohol. Berat, sudah. Oke. Ya, Bang. Gimana, Bang? Kenapa? Nah, kan udah kena peringatan kan, Bang? Oh, sudah. Iya. Makanya jangan merokok, Bang. TikTok saja yang buatan tapir, dia tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Biasanya aku boleh sembunyikan dengan Allah, tapi di hari tak dapat sembunyi pula. Oke. Bang. Ini bagaimana, Bang? Ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, kok Qur'annya itu tidak ada gunanya bagi mereka untuk menjelaskan itu? Bagaimana ya orang Islam kalau ditanya Quran memang tak boleh jawab. Iya, kenapa? Padahal Quran mengatakan kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika ditanya tentang agama Islam, Qur'annya tiada berguna baginya. Kenapa, Bang? Kok miris sekali? Kenapa, Bang? Aku pun bingung. Kenapa tuh? Kenapa? Apakah perkataan atau isi Al-Quran itu hanyalah bualan? Kalau bualan, tak adalah Islam. Ya, berarti kalian percaya kepada bualan kalau seperti itu. Mantap. Coba, misalnya begini, Bang. Abang percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Aku Islam. Tapi kalau Al-Quran menjelaskan kepada sesuatu, percaya. Injil pun percaya. Oke, baik. Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda berkitan? Sunat? Oke, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu apa fungsi dari sunat? Silakan. Sunat nih daripada kitab Injil. Betul?
Oke, Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Ini ajaran Yesus. Dengar dulu. Sunat tuh Bang, yang jadi Yesus. pertanyaan itu begini. Quran tuh menjelaskan segala sesuatu kan? Betul? Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa kegunaan, Kebersihan. fungsi dari kita itu apa? Kebersihan. Di mana ayatnya? Di dalam Quran tak menjelaskan untuk kebersihan, tapi Berarti bohong Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. kan sekarang kan Quran yang melengkapi. Yang dilengkapi apanya, Tak ada, Bang? tak Orang ada ditanya Taurat. fungsi sunat Tak saja, dulu. Quran tidak tahu. Kalau tak ada Taurat dengan Injil, tak ada Quran. Malah lari ke Taurat dan Injil, katanya sempurna. Itu namanya bukan sempurna, Bang. Kalau menyempurnakan, berarti sanggup menjawab. Sempurna apa semprulna, Bang? Tahu semprul? Tahu semprul tahu? Orang Malaysia dia nggak tahu. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain ya, Bang ya. Ini kalau kita lanjutin nanti Oskadon tambah lagi nih. Aduh. Yuk, tolonglah ya yang muslim yang berilmu ya. Tolong. Yuk. Jangan muslim yang aduh, yang nggak karu-karuan. Tolong ya teman-teman ya. Yuk. Sianturi. Yuk, silakan Sianturi. Nyalakan kamera. Ya, silakan Sianturi nyalakan kamera Anda. Salah pencet ini bang, Kristennya aku bang. Salah pencet Oke, saya dulu, turunkan dulu ya. Saya turunkan. Ya. Teman-teman yang Kristen saya mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. Bukannya kenapa-napa teman-teman. Kita ini buka forum untuk berdiskusi dengan Islam. Sementara yang Kristen itu cukup di bawah saja tap layar saja, tap layar, share, gitu, bagikan. Misalnya kalian tuh, ini kayaknya keren ini kalau kita bagikan dengan si siapa begini yang dalam kebimbangan, nah gitu ya. Klik suka begitu, ya. Itu aja. Syukur-syukur kalau kalian melemparkan dari situ mawar satu orang mawar. Ya kan? Begini teman-teman, kalau misalnya ya kita itu ngomongin mereka di belakang, nanti channel kita ini sama dengan si Juma. Karena si Juma dan kawan-kawan tuh kayak begitu. Mereka kumpul di situ, ya kan? Ada si Juma, ada ini, ngumpul, lalu ngomongin Kristen. Orang Kristennya dikasih naik satu orang, abis itu dibisu-bisukan. Gitu. Jangan channel kita jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak usah menggosipin gitu. Kita kasih langsung mereka ke sini. Sanggup nggak mereka? Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih lanjut lagi, teman-teman. Kita kasih naik siapa ya? Arif Mahruzi. Oke, Arif Mahruzi. Teman-teman kalau mau naik itu sebenarnya jangan di acara-acara lagi begini, teman-teman. Karena nanti pasti lama Anda naik. Ya, Arif Mahruzi, silakan nyalakan kamera. Arif Mahruzi. Halo? Macet, saudara-saudara. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan. Sudah di layar. Bentar. Jadi besar seperti ini. Oke. Bentar, sabar. Ini jadi besar saya. Sebentar, ini kok tadi jadi begini. Sabar ya. Kok jadi begini tadi nih? Ini gimana balikinnya? Saya tadi pencet apa? Sabar ya Bang ya, sabar. Iya, muslim Bang. Muslim. Muslim. Oke. Bagaimana tadi? Bagaimana tentang kitab suci Al-Quran tadi bang? Iya, kenapa kok kitab Al-Quran itu tiada fungsinya dan tiada gunanya bagi kalian untuk menjelaskan agama Islam? Ini bang, singkat aja nih bang ya. Kalau di Al-Quran itu tidak diuraikan tuh bang tentang sholat gitu kan, atau berapa rakaat, tidak diuraikan sini bang. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Islam ini ada kitab yang namanya kitab itu. Bang, pertanyaan saya, berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Dia pokok-pokoknya aja bang, pokok sesuatu bang. Tidak Jadi menjelaskan segala sesuatu. Bentar bang ya, contoh nih bang, maaf ya bang. Bentar bang, pokok-pokoknya aja, pokok-pokoknya. Contoh gini bang, di Al-Quran itu ada tertulis umpamanya dilarang kita minum minuman keras berupa tulisan itu khamar namanya bang ya. Khamar itu nggak dibikin situ kamput tua apa semua mention, nggak ada bang. Jadi di semua segala minuman yang ada di dunia yang mengharamkan, apapun yang memabukkan itu diharamkan bang. Jadi tidak ditulis macam harusnya minum keras emang kamput tua, nggak ada. Sama dengan sholat bang, sholat perintah. Tapi uraian dari semua itu bang, tidak di Al-Quran semua diuraikan bang.
Di situ firman Tuhan untuk urainya kepada hadis. Ada juga beberapa ulama membuat. Makanya saya bilang, ketika orang Islam ditanya, dia tidak akan membuka Al-Quran, tetapi dia berdalil kepada Al-Quran. Bible pun gitu, Bang. Tidak semua, maaf. Tidak semua. Bang, saya kira Anda kesini membawakan dalilnya dari Al-Quran, tetapi yang Anda bawakan adalah Al-Comor. Nggak boleh begitu. Tidak ada tuh, Bang. Tidak ditulis itu, Bang. Kami ada 2 pedoman Quran dan hadis. Di mana ayatnya? Jadi ketika itu uraian tentang sholat, tentang halnya, tidak semua diuraikan, di hukum fikih namanya. Oke, berarti Al-Quran tidak lengkap ya? Ada kitab fikih. Ya, berarti Al-Quran tidak lengkap ya? Nggak mungkin dia begitu. Tidak lengkap, saudara-saudara. Oke, baiklah. Terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran tidak lengkap, betul? Jadi ini, Bang Edi sini bertanya yang tidak ada di kitab dia pun tidak ada itu. Nama Yesus lagi ngapain? Bertanya yang tidak ada. Yesus sampai sebenarnya. Karena kalian melakukannya, makanya saya tanya dalilnya. Dia dulu menyembahnya begini. Gimana sih? Hari ini, hari itu nggak dijelaskan semua tuh. Hari apa? Nggak ada itu, Bang. Semua nggak ada detail tuh, Bang. Iya, makanya saya tanya dalilnya dalam Quran. Kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, berarti kalian mengada-adakan sesuatu kan gitu. Ayat-ayat tersirat ada dalam Quran. Ada. Tapi penjabarannya di hadis kalau Islam, Bang. Menurut apa itu? Ulama penerus para nabi. Menurut apa itu? Jadi ini jangan abang bilang kucak nggak sempurna. Mereka lebih sempurna. Menurut Al-Congor. Oke, baiklah. Lanjutkan terus bercongor dia di bawah. Gini loh, kalau orang ngomong tanpa dalil, tanpa dasar ya. Karim Ince, makasih ya. Karim Ince, makasih ya. Terima kasih Karim Ince, makasih. Gitu loh. Teman-teman sekalian, kalau ngomong itu kan harus ada dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Ya kan? Ini tidak lengkap begini, dirincikan itu congormu semua yang ngomong. Ngapain kalau congormu yang ngomong? Gitu loh. Oke, Siti Aisyah. Oke, Siti Aisyah, kamu saya turunkan dulu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membuka kamera. Kita kasih naik ada ubah mata. Ya, ubah mata, silakan nyalakan kamera Anda sampai suara saya habis, teman-teman. Habis. Ya, ubah mata. Oke, ubah mata saya turunkan lagi ya. Ubah mata saya turunkan. Kita kasih naik ada hamba Allah. Ya, kasih naik hamba Allah. Ya, silakan hamba Allah, nyalakan kamera Anda. Woi monyet, anjing siap, monyet, dua. Kesetanan lagi. Edan. Pantesan dia hamba Allah, saudara-saudara. Silakan. Edan dia. Hamba Allah. Edan dia. Langsung ketahuan ini hamba Allah, bahasanya sangat mencerminkan sebagai seorang hamba Allah. Berat, saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Mirjat. Silakan Mirjat. Lah, terpental lagi, saudara. Oke, kita kasih naik ada Janur Biru 66. Silakan Janur Biru. Selamat siang, Janur Biru. Macet lagi. Kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu dari nama-namanya nih. Mang Edo. Ya, selamat siang Mang Edo. Selamat silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Wah, baju saya jelek-jelek, Bang. Oke. Mang Edo muslim, Bang. Insya Allah muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan, Bang. Silakan. Kenapa ini, Teh, Bang? Ada apa ini, Teh? Kenapa orang Islam itu ngomong Quran adalah kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, giliran ditanya agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Kalau saya nanya, apakah Injil juga udah sempurna belum? Tidak ada yang bilang Injil sempurna. Tidak ada yang bilang Injil sempurna. Gak ada. Bukan sempurna dan tidak sempurna, abangku. Bukan. Konteksnya bukan seperti itu. Oke, menjelaskan segala sesuatu kan? Ibarat kata nih, sebentar, 5 menit. Coba dimatikan dulu, ekonya dimatikan. Terlalu keras. Siap. Mohon maaf. Jadi saya minta waktu 5 menit. Kan katanya ini teh berdiskusi dengan enak ya.
Jangan abang host aja atuh yang bertanya sama anak muslim. Silakan. Sekarang saya tanya. Ini dulu diselesaikan dulu ini. Oh, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Oke, coba abang tanya sama saya. Coba. Baik. Kalau orang Islam katanya kalau meninggal pakai kain kafan, betul? Betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Sebentar bang, 5 menit ya. Jangan main turun dong. Gini. Tapi sebelum dijawab gini bang. Kalau sempat Anda buka Al-Quran untuk menunjukkan jawaban bahwa kalau meninggal pakai kain kafan, saya lompat dari Monas. Nggak perlu bang. Cuma segini untuk aja. penyemangat saja biar saya lompat dari Monas. Nggak perlu. Saya nggak mau saudara saya sampai lompat-lompat ke dalam Monas, dari atas Monas. Jadi gini bang, di dalam Al-Quran memang tidak seluruhnya ditulis. Karena di dalam Al-Quran ada ucapan, jikalau kalam kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis, tintanya pakai air laut itu tidak cukup. Dedaunan yang ada dunia ini dijadikan kertasnya tidak cukup juga, abangku. Ngopi dulu abang. Sudah. Belum. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan seluruhnya? Ibarat kata seperti ini, abangku. Di dalam Pancasila ada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu tidak disebutkan. Tuhannya Tuhan siapa aja? Ada Tuhan Yesus, betul. Tuhan Bapa, Tuhan kami, ya kan? Tidak disebutkan. Jadi di mana ini jawabannya, Bang? Di mana jawabannya kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sebentar, calling down. Akan kita sama-sama makhluknya Tuhan, ya kan? Bang, yang saya tanya, di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Nah, saya tadi bilang menjelaskan di Quran itu tidak ada yang menjelaskan. Makanya betullah Quran mustahil menjawab, betul. Sebentar, konteksnya jangan dulu kesana. Berarti benar mustahil Islam menjawab pakai Quran, betul. Sekarang kalau di Injil ada enggak kalau makan harus pakai sendok garpu? Kan tidak ada, abangku. Boleh nggak pakai garpu? Boleh pakai garpu, boleh. Masalahnya kalau meninggal nggak boleh nggak pakai kain kafan. Sebentar, apakah di Injil ada dipakaikan untuk pakai peti? Ada tidak? Nggak wajib, mau nggak pakai peti juga boleh. Di kita pun sebenarnya, kalaupun sekarang gini abang. Kata siapa harus pakai kain kafan kok? Sebentar, abang itu, abang. Kalem, calling down, tenang. Berarti benar bahwa Quran tiada sanggup dan tiada mampu menjelaskan kenapa Quran kalau bukan ke sana konteksnya abang. Kalau diambil ke sana, saya pun bisa ngomong Injil pun sama. Kenapa ada perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kan sama, tidak sempurna. Bukan nyambung. Berarti Al-Quran nggak sempurna. Ini namanya berdiskusi. Ditanya Al-Quran nggak sempurna langsung. Berarti Al-Quran tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, abangku. La ilaha illallah, abangku. Ngelawak saja ini saudara. 5 menit yang namanya diskusi itu jangan. Coba ulangi dulu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya ulangi. Oke. Kenapa? Apakah ada di dalam Al-Quran seorang muslim? Bukan itu pertanyaannya itu. Bukan itu. Makanya dengerin dulu. Kalau seandainya abang bertanya, sempurnakah ayat-ayat suci Al-Quran? Saya jawab, tidak seluruhnya ditulis di dalam mushaf Al-Quran, abangku. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kalaupun tinta air laut dijadikan tinta dan dedaunan dijadikan lembaran, itu tidak cukup, abangku sayang. Tidak cukup. Sudah? Belum. 5 menit, kalem. Jadi abang, kalau abang berdiskusi itu jangan main menurunkan. Begitu. Agak usah garo-garo atel atau abang. Ampun si abang. Jangan diturunkan. Kalem. Calling down. Kita kan sesama saudara abang. Kalau abang diskusinya seperti ini. Si Cecep mana sudah datang ya? Ampun. Si Cecep bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengarkan dulu. Be happy. Dengerin dulu, bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengerin dulu. Bagaimana? Al-Quran mengatakan bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Artinya ada sebuah klaim dari Al-Quran, betul? Betul. Sekarang Anda percaya tidak dengan klaim Al-Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul, percaya. Oke, jelaskan kenapa orang Islam kalau meninggal harus pakai kain kafan? Itu kata siapa? Jadi orang Islam boleh nggak pakai kain kafan? Boleh. Oke, sekarang yang wajib saja, Kalau begitu, boleh. Sekarang yang wajib saja. Anda sunat? Sunat. Wajib nggak sunat?
Di dalam Al-Quran Wajib atau tidak sunat? Wajib. Oke, di Quran mana? Jelaskan di Quran mana bahwa sunat itu wajib, silakan. Coba dibuka di dalam surat Ibrahim. Ayo. Ya, Ibrahim berapa? Surat Ibrahim Ibrahim yang di surat buka aja seluruhnya. Kalau dipotong-potong ayat itu tidak betul, abangku. Ya sudah, Anda yang buka Ibrahim seluruhnya baca, silakan. Nggak usah kan abang. Berarti Anda lagi ngarang bebas. Akan abang hafal Al-Quran. Justru karena saya hafal Al-Quran di dalam surat Ibrahim nggak ada sunat. Calling down, kalem. Take it easy, ecek bahasa Arab nama santai. Jadi begini abang. Bang, di dalam Al-Quran nggak ada Ibrahim itu sunat. Bang, abangku, di dalam Al-Quran tidak seluruhnya ditulis karena apa? Tadi dibilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya dengerin abangku, kalau ditulis itu lembaran daun tidak akan cukup. Katanya menjelaskan segala sesuatu, kumaha sih? Ampun, konsepnya ulang tertuju sama hiji atau akang. Iya, Qurannya bilang bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Abangku, sekarang gini, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, ya kan? Sapi bikang. Ya kan? Apakah di sana menjelaskan sosok sapi bikang? Ada. Sosok menjelaskan sapi bikang anu ada ayatnya disuruh mencari sapi. Ada. Betul, tapi maksud saya secara detail dan terperinci itu tidak ada. Nah, makanya saya bilang berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Bukan bohong. Bukan bohong, tapi tidak. Dusta. Aku salah abangku 5 menit, jangan main diturunin dong. Silakan. Cintaku. Silakan. Jadi konsepnya seperti ini abang ya. Di dalam kitab suci kami itu memang tidak seluruhnya. Saya akui. Karena apa? Sudah dijelaskan. Kalau ayat kalam Allah ditulis pakai tintanya air lautan, jangan diulang lagi. Iya, itu jawabannya. Kumaha? Yang ditanya bukan itu. Jawabannya. Konsekuensinya kita alihkan ke Injil sekarang, kan sama abang menanyakan Al-Quran. Oke, baik. Gini bang, dengerin cep ya, begini cep. Begini. Di dalam Injil, di dalam Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang ngomong kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak ada. Betul, tidak ada. Karena berarti tidak ada, maka ya? Dengar dulu. Karena tidak ada, berarti Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya potong. Tapi abang menyatakan kalau kitab Injil itu kitab suci umat Nasrani ya. Betul. Tapi tidak ada di situ tertulis bahwa kitab itu menjelaskan segala hal, nggak ada. Nih abangku, dengerin ya. Makanya di dalam kitab Injil ada perjanjian lama dan perjanjian Allah, jangan lari ke situ. Dengerin. Kita itu lagi membahas klaim kitab suci. Quran mengklaim. Dengerin dulu dong, saya ngomong dong. Quran mengklaim bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Betul. Nah, Anda percaya tidak dengan klaimnya itu? Percaya. Nah, berarti Al-Quran wajib tidak dia bisa menjelaskan segala sesuatu? Wajib. Oke, jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Fungsi sunat menurut Al-Quran satu kesehatan, bukan ya, mana kesehatan. ayatnya? Ayatnya mana? Nih abang, kalau seandainya ngomongin ayat, makanya kan saya bilang Anda fitnah Al-Quran lagi. Apaanan saya yang bagian ngomong? Bukan masalah itu, masalahnya Quran untuk kesehatan itu tidak ada di dalam Quran. Abang sebentar atau abangku sayang sebentar. Jangan main sayang-sayangan. Saya bukan sejenis Anda. Bahaya Anda ini. Kita bersaudara. Jangan seperti begini itu. Tidak ada di dalam Quran bahwasanya Quran itu sunat itu untuk kesehatan. Tidak ada. Bang, di dalam Quran kata saya memang tidak menjelaskan semuanya. Makanya bohong. Quran menjelaskan segala sesuatu. Bukan bohong. Ada lagi ayat yang lain. Makanya kalau ngomong sama orang muslim kayak begini teman-teman, Quran menjelaskan segala sesuatu tapi tidak menjelaskan segala sesuatu. Quran lengkap tapi tidak lengkap. Kalau seandainya ini abang, gimana kalau seandainya dari dulu teh Quran teh ditulis semuanya atuh meureunana air laut teh kering. Loh, apakah dibutuhkan satu ember saja untuk menjelaskan tentang sunat? Itu teh menurut kitab saya. Tidak perlu bahkan satu lembar untuk menjelaskan apa kegunaan sunat. Kok Anda bilang air laut nggak cukup? Dengerin abangku. Bilang saja bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu hanyalah gombal belaka. Ini gombal yang nyata. Jangan seperti itu. Oke, ini terakhir nih. Saya di Quran mana bahwa sunat itu untuk kesehatan?
Ampun, itu yang terakhir. Baik. Saya juga kan pengen bertanya tuh abangku. Tanya 5 apa? menit saya minta. Di dalam Injil itu menurut abang tidak ada kesempurnaan seluruhnya, ya kan? Tidak ada Injil mengatakan kitab ini sempurna menjelaskan segala sesuatu. Betul. Nggak ada. Betul. Kalaupun di dalam kitab Injil tidak sempurna, adakah perkataan di kitab ini firman-firman Tuhan yang menyatakan kalau Injil ditulis sesempurna mungkin, apakah akan mengeringkan air laut? Nggak nyambung. Ada satu ayat, dengar. Ada satu ayat di dalam penutup Injil Yohanes itu berbicara mengenai ada banyak hal yang tidak diceritakan tentang Yesus. Dikatakan di situ, jikalau semuanya ini saya ceritakan, agaknya dunia ini tidak cukup menampungnya. Ada ayat seperti itu. Itu sama. Berarti dijiplak sama Quran. Sekarang begini, bukan diciplak. Kalau dijiplak itu berenang di kopi. Kalau Quran itu penyempurna, ibarat kata yang sempurna apanya? Tanya tentang sunat tidak tahu. Dengerin dulu, aku yang ngomong kan Abang udah ngomong. Satu lagi penutup dari saya. Oke lah. Oke Bang, Apakah sampai di dalam ketemu lagi. Injil? Kita naikkan musik yang lain dulu ya. Satu lagi abangku, satu lagi. Nah, silakan. Di dalam Al-Quran ada bahasan seperti ini, bahasa seperti ini. Untuk orang-orang yang berpikir. Nah, apakah di dalam Injil ada? Untuk orang-orang yang berpikir. Betul. Yang kata-katanya persis. Apakah di dalam Injil ada? Betul. Yang kata-katanya persis seperti itu kayaknya saya belum pertemukan. Abang. Sudah? Untuk orang-orang yang berpikir. Ya sudah. Tolong sekarang cari ya, nanti di dalam Al-Quran ya. Di Quran ada. Di dalam Injil, kalau dalam Quran ada, di dalam Injil tidak ada. Terus? Jadi abangku, saya menghargai abang dengan bubuk karung seperti ini. Tapi tolong calling down. Kita saudara. Abang punya Tuhan yang sama. Di sini nggak ada Bang. Di sini tidak ada. Kita ini bermusuhan. Biar nggak ada di sini. Saya hanya ingin meluruskan bahwasanya kalian bilang itu bohong. Dengerin dulu abangku saya juga bisa seperti ini. Jelas kita taruh di bawah ini udah keluar. Sekalinya yang datang pastilah agak-agak sedek-sedeknya. Teman-teman begini loh. Kalau Anda mengklaim, maka klaim Anda itu harus dibuktikan. Contoh, apakah Bible pernah mengklaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu? Nggak ada. Di ayat Bible mana ada bilang bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu? Semua dijelaskan, nggak ada. Bible yang tebalnya 18 kali dari Al-Quran nggak pernah bilang begitu. Nggak pernah Bible bilang begitu. Quran yang tipisnya 1/18 kali daripada Bible mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya tentang apa fungsi sunat, langsung selamat jalan. Di mana menjelaskan segala sesuatunya? Gak usah segala sesuatu lah, tentang sunat aja. Coba. Aduh. Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada Stanley, silakan. Sudah jam 1 siang ini, aduh, sudah lapar, saudara-saudara. Ya, Stanley, Mikael Ibrani. Silakan nyalakan kamera. Salam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Saya Kristen Bang, salah apa? Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Iya Bang. Teman-teman sekalian, saya terus-menerus mengatakan lagi dan lagi ya teman-teman ya. Channel saya ini saya buat untuk diskusi lintas iman. Jadi ketika Anda bukan muslim, ya tolong jangan mengajukan permintaan naik. Nanti acara kita hanya Bang, kepencet Bang. Mohon maaf ya teman-temannya, bukan apa. Harap maklum dan pengertiannya ya. Dengan segala hormat saya mohon maaf ya kepada teman-teman yang Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Ya. Supaya kita bisa memberi kesempatan, kita kasih ruang ya kepada yang muslim-muslim supaya mereka ada tempat atau ada kursi untuk diadakannya interaksi diskusi lintas iman. Ya, mamiku sayang, silakan nyalakan kamera. Selamat siang Abang. Ya, silakan nyalakan kamera. Selamat siang. Dengan sangat. Kalau buka forum diskusi, silakan nyalakan kamera dulu. Kalau baru Islam Anda bicara. Dengarkan. Jangan terlalu menonton. Kalau begini Anda marah-marah. Ya
Anda saya kasih kesempatan bicara, silakan nyalakan kamera Anda. Kalau dalam membuka forum saling mendengarkan, saling menghargai. Betul sekali, makanya nyalakan kamera Anda. Islam sudah menjelaskan secara mendetail, tapi Anda selalu memotongnya. Ini forum Mendetail. yang bagus kalau begini. Yaudah, Seakan-akan coba Anda apa memojokkan fungsi Islam. sunat? Paham Anda? Apa fungsi sunat? Meninggal. Apa fungsi sunat? Kenapa bisu-bisukan sendiri? Pencet-pencet sendiri, kabur saudara-saudara. Iya, mungkin sudah waktunya makan siang ini teman-teman. Karena sudah lapar, maka emosi tinggi. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5
10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar.
Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka.
sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan.
Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Takris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir?" Beliau menjawab, "Betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur." Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, "Diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj." Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam.
Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga.
Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga, itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online.
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji.
Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia.
Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad bilang, bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif,
pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warak, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Sherek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan dalam praktiknya, yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat,
Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak. Dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bad Yeor telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrim ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai,
toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.